Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai mutu dan Standardization Organization atau ISO, di mana ada 3 anggota kelompok. Yang pertama saya Reni Mulyani dengan NIM 401180289 dan ada Rizka Indah Fajarwati dengan NIM 401180300 dan juga ada Rizky Febriana Putri dengan NIM 401180303. Oke, langsung saja ke pengertian mutu. Jadi mutu itu adalah suatu keunggulan yang dimiliki suatu produk jika dibandingkan dengan produk pesaing dan dilihat dari sudut pandang pelanggan. Jadi kelebihan apa saja yang dimiliki suatu produk dibandingkan dengan produk pesaing ya. Dan ini dilihat dari sudut pandang pelanggan. Jadi sudut pandang pelanggan ini berbeda-beda ya. Ada yang dilihat dari spesifikasinya seperti apa, fiturnya seperti apa, fungsinya seperti apa, atau kinerjanya seperti apa. Jadi seperti itu. Mutu juga merupakan faktor ketertarikan berdasarkan logika atau pertimbangan-pertimbangan. Jika konsumen merasa akan mendapatkan kepuasan dari suatu produk tersebut, maka konsumen tersebut akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Ini sudah jelas. Yang selanjutnya ke pengertian International Standardization Organization atau ISO. Jadi apa sih ISO itu? Ke pengertian pertama dulu, yaitu standar. Standar itu apa? Standar adalah suatu kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Jadi standar itu bisa dibilang sebagai patokan ya, sebagai peraturan, patokan atau peraturan petunjuk ya, atau definisi-definisi tertentu. Lalu apa ISO itu sendiri atau International Standardization Organization? Jadi ISO itu adalah suatu badan standar dunia yang dibentuk untuk meningkatkan perdagangan internasional yang berkaitan dengan standar barang dan jasa. Organisasi standar internasional ISO adalah suatu asosiasi global yang terdiri dari badan-badan standarisasi nasional yang beranggotakan tidak kurang dari 140 negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan atau non-government organization atau NGO yang berdiri sejak tahun 1974. Yang selanjutnya masuk ke prinsip manajemen mutu ISO. Jadi di sini ada 8 prinsip ya. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi hal yang harus dilakukan pada prinsip ini ada 4. Yang pertama, meneliti dan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Jadi apa aja harapan pelanggan terhadap produk yang kita buat ya. Yang kedua, mengkomunikasikan pentingnya memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Yang ketiga, mengukur kepuasan pelanggan atau survei kepuasan pelanggan. Yang keempat adalah memastikan pendekatan yang seimbang antara kepuasan pelanggan dan kepuasan pihak berkepentingan seperti pemilik, karyawan, pemasok, atau pemodal ya. Prinsip manajemen ISO yang selanjutnya ada kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini berkaitan dengan yang pertama pertimbangan semua kebutuhan pihak terkait sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, menciptakan visi yang jelas untuk masa depan organisasi. Yang ketiga, menciptakan target, tujuan, atau sasaran yang menantang. Dan yang terakhir adalah menciptakan sumber daya dan pelatihan. Prinsip yang selanjutnya adalah keterlibatan orang dalam membangun misi perusahaan. Jadi orang atau karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk suatu organisasi. Prinsip manajemen ISO yang selanjutnya adalah pendekatan proses. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan terkait prinsip ini. Yang pertama adalah mendefinisikan dan menetapkan semua kegiatan yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Dan yang kedua adalah menetapkan tanggung jawab yang jelas dan akuntabilitas untuk mengelola kegiatan kunci organisasi. Yang ketiga, menganalisis dan mengukur dari kemampuan kegiatan kunci.
Yang keempat, mengidentifikasi interaksi proses antara suatu bagian dengan bagian yang lain. Yang keempat adalah berfokus pada faktor-faktor seperti sumber daya, metode, dan bahan-bahan yang digunakan dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi resiko, konsekuensi, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip manajemen ISO selanjutnya atau yang kelima adalah pendekatan sistem terhadap manajemen. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan dalam prinsip ini. Yang pertama, penataan sistem untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memahami keterkaitan antara proses-proses dalam suatu sistem. Yang ketiga, menyelaraskan dan mengintegrasikan proses-proses yang ada. Yang keempat, memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang kelima, memahami kemampuan organisasi dan menetapkan kendala sumber daya sebelum mengambil tindakan. Dan yang terakhir, terus meningkatkan sistem melalui pengukuran dan evaluasi. Prinsip manajemen ISO yang selanjutnya adalah peningkatan berkesinambungan. Jadi peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari suatu organisasi. Peningkatan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi seperti itu. Prinsip manajemen ISO yang ketujuh adalah pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan di sini yang pertama adalah memastikan bahwa data dan informasi yang ada cukup akurat dan dapat diandalkan. Dan yang kedua, membuat data yang dapat diakses oleh mereka yang membutuhkannya. Yang ketiga, menganalisis data dan informasi menggunakan metode yang valid. Dan yang keempat, membuat keputusan dan mengambil tindakan berdasarkan pada analisis faktual. Prinsip itu tadi prinsip yang ketujuh. Prinsip yang kedelapan atau yang terakhir adalah hubungan dengan pemasok yang saling menguntungkan. Jadi hubungan antara pemasok dengan pemilik usaha itu sangat penting. Yang pertama adalah caranya yang pertama adalah membangun hubungan yang menyeimbangkan keuntungan jangka pendek dengan mempertimbangkan jangka panjang. Yang kedua, melakukan seleksi atau evaluasi terhadap semua pemasok produk, barang, atau jasa yang mempengaruhi hasil akhir produk, barang, atau jasa suatu organisasi. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya ada macam-macam ISO. Jadi sebenarnya ini ada banyak sekali, tapi saya hanya menyebutkan 5. Jadi yang pertama ada ISO 9000 yang merupakan dasar kosakata sistem manajemen mutu. Ada ISO 9001 yang merupakan model sistem jaminan kualitas dalam desain. Ada ISO 9002 yang merupakan model sistem jaminan kualitas dalam produksi dan instalasi. Ada ISO 9003 yang merupakan model sistem jaminan kualitas dalam inspeksi. Dan yang terakhir ada ISO 9004 yang merupakan pedoman untuk kinerja peningkatan sistem manajemen mutu. Nah, itu jadi penjelasan saya mengenai macam-macam prinsip dan juga pengertian mutu dan juga ISO yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Rizka Indi Fajarwati dengan NIM 401180300 akan menjelaskan mengenai mutu dan konsep SNI atau Standar Nasional Indonesia. SNI adalah standar yang berlaku secara nasional di negara Indonesia, disusun dan dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Standar ini ditetapkan oleh pemerintah untuk diterapkan pada berbagai hasil produksi yang dibuat oleh masyarakat Indonesia, baik produksi secara perorangan maupun organisasi ataupun perusahaan. Beberapa produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar SNI, maka tidak diizinkan untuk beredar di pasaran. Mengenai aturan mutu, di Indonesia dikenal dengan istilah SNI atau yang lebih dikenal dengan ISO 9000 yang kemudian diberi nama
SNI 9000. Adapun yang dimaksud mutu adalah kondisi yang menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan itu mampu memberi kepuasan yang maksimal kepada para penggunanya. Untuk pencapaian mutu tersebut, dalam SNI 9000 ini ada 3 unsur pokok, yaitu yang pertama, kepemimpinan manajemen dalam hal mutu perusahaan. Yang kedua, dukungan terhadap proses produksi. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi, audit mutu, tindakan koreksi, dan pencegahan. Untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu Balanced Scorecard atau BSC. Pengertiannya, BSC adalah sebuah sistem manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan secara lebih komprehensif. BSC tersebut diciptakan untuk mengatasi problem tentang kelemahan sistem pengukuran kinerja eksekutif yang hanya berfokus pada perspektif keuangan saja dan cenderung mengabaikan perspektif non-keuangan. Kemudian, terdapat 4 karakteristik dari BSC, yaitu yang pertama, komprehensif. BSC itu memperluas perspektif yang dicakup dalam pengukuran kinerja dari yang sebelumnya hanya sebatas pada perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dan yang kedua yaitu koheren. BSC mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategis yang dihasilkan dalam perencanaan strategis. Yang ketiga yaitu seimbang. Keseimbangan di antara keempat perspektif dalam BSC itu yang dihasilkan oleh sistem perencanaan strategis sangat penting untuk menghasilkan kinerja keuangan yang berjangka panjang. Dan yang keempat yaitu terukur. BSC mengukur sasaran strategis yang sulit untuk diukur. Sasaran strategis tersebut di perspektif pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan itu merupakan sasaran yang tidak mudah terukur. Namun dalam BSC, ketiga perspektif non-keuangan tersebut ditentukan ukurannya sehingga dapat diwujudkan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Kemudian yaitu perspektif Balanced Scorecard atau BSC. Terdapat 4 perspektif pengukuran dalam BSC. Itu yang pertama, perspektif keuangan. Sasarannya itu dapat dibedakan dalam beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap perkembangan. Pada tahap tersebut, suatu perusahaan memiliki tingkat pertumbuhan yang berpotensi untuk berkembang. Sasaran keuangan untuk growth stage itu menekankan pada persentase tingkat pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan penjualan di berbagai pasar sasaran, kelompok pelanggan, dan wilayah. Kemudian, yang kedua, tahap bertahan atau sustain. Itu situasi di mana unit bisnis itu masih memiliki daya tarik bagi penanaman investasi dan investasi ulang, tetapi diharapkan mampu menghasilkan pengembalian modal yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, tahap panen. Pada tahap ini merupakan tahap kematangan, suatu tahap di mana perusahaan melakukan panen terhadap investasi pada 2 tahap sebelumnya. Kemudian, perspektif pelanggan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, itu yang pertama, pangsa pasar. Itu mengukur seberapa besar proporsi segmen pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, tingkat perolehan pelanggan. Itu mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru. Dan yang ketiga, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama itu mengukur seberapa banyak perusahaan berhasil mempertahankan pelanggan-pelanggan lama. Yang keempat yaitu
tingkat kepuasan pelanggan. Itu mengukur seberapa jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan. Dan yang kelima, itu tingkat profitabilitas pelanggan. Itu mengukur seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari penjualan produk kepada para pelanggan. Yang selanjutnya yaitu perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif tersebut, terdapat 3 tahap yang harus dilakukan. Itu yang pertama yaitu tahap inovasi. Proses inovasi merupakan salah satu kritikal proses di mana efisiensi dan efektivitas serta ketepatan waktu dari proses akan mendorong terjadinya efisiensi biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi customer. Dan yang kedua yaitu tahap operasi. Pada tahap ini mencerminkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari penerimaan order dari customer, pembuatan produk atau jasa, sampai dengan pengiriman produk kepada pelanggan. Pada tahap ini, pengukuran kinerjanya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kualitas, biaya, dan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu tahap purna jual. Pada tahap ini perusahaan berusaha untuk memberikan manfaat tambahan terhadap para pelanggan yang telah menggunakan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar para customer mempunyai loyalitas terhadap perusahaan. Dan yang keempat yaitu kemudian perspektif yang terakhir yaitu perspektif pertumbuhan dan pembelajaran. Di dalam perspektif ini mengukur hal-hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, kemampuan karyawan, kemudian kemampuan sistem informasi dan motivasi, pemberian wewenang, dan pembatasan wewenang karyawan. Selanjutnya, saya Rizky Febriana Putri akan menyampaikan mengenai bentuk, karakteristik, dan mekanisme BSC atau Balance Scorecard. Menurut Bambang Sudibyo, sifat dan deskripsi pada slide yang saya tunjukkan merupakan bentuk, karakteristik, dan mekanisme BSC. Yang pertama yaitu instrumen pengukuran kinerja manajemen yang multidimensional. Maksudnya di sini, maksud dari multidimensional merupakan memiliki beberapa dimensi seperti waktu, dimensi intern dan ekstern, kemudian dimensi pendayagunaan sumber daya, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu akomodatif terhadap kepentingan banyak kelompok stockholders. Yang dimaksud dengan akomodatif di sini adalah bisa menyesuaikan diri terhadap anggota kelompok kinerja suatu perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah berorientasi pada implementasi misi dan strategi. Kemudian manajemen by objektif. Jadi di sini maksudnya adalah manajemen dengan sistem yang objektif, tidak hanya memihak pada satu pihak. Kemudian operasional dan konkret. Jadi disusun secara teliti dan menghasilkan sesuatu yang konkret atau sungguh-sungguh. Kemudian seimbang dan hubungan sebab akibat. Kemudian memberikan lagging dan leading investor kinerja sukses. Maksudnya lagging di sini adalah pemberian kepada investor yang bekerja lamban dalam memberikan suatu tren. Kemudian leading sendiri merupakan indikator sebelum tren itu terjadi. Jadi lagging ini bersifat lamban, sedangkan leading ini merupakan indikatornya. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem manajemen era reformasi.
Maaf, di sini typo menjadi manajemen. Yang selanjutnya adalah top down dan bottom up. Maksudnya di sini top down adalah pendekatan dari atas ke bawah dan bottom up sendiri dari bawah ke atas. Kemudian strategic business unit SBU atau SBU merupakan suatu unit yang produk atau jasa suatu kelompok. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep strategi balance scorecard. Secara strategi, balance scorecard berfungsi dalam membangun kesatuan kerja di lingkungan perusahaan. Kinerja keuangan akan mengalami penurunan jika penjualan mengalami penurunan. Penurunan terjadi karena salah satu pihak konsumen merasa kecewa atau tidak terpuaskan terhadap produk yang dipakainya. Jadi saat ini bisnis harus mampu memenuhi tuntutan keinginan konsumen untuk menciptakan produk yang berkualitas maksimal dan didukung oleh pembentukan manajemen kinerja yang baik. Artinya, para karyawan harus diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada saat kualitas tercapai sesuai dengan keinginan konsumen, maka penjualan akan meningkat. Yang selanjutnya adalah para manajer menginginkan informasi yang paling realistis dari kondisi bisnis yang berlaku saat ini. Untuk memenuhi kebutuhan para pengguna terus berubah, sistem pelaporan bisnis harus yang pertama yaitu menyediakan lebih banyak informasi tentang rencana, peluang, resiko, dan ketidakpastian. Yang kedua, lebih memfokuskan diri kepada berbagai faktor yang menciptakan nilai jangka panjang. Kemudian yang ketiga, menyelaraskan dengan lebih baik informasi yang dilaporkan kepada pihak eksternal dengan informasi pihak internal kepada manajemen tingkat atas atau mengelola perusahaan. Kemudian, globalisasi dilihat sebagai bentuk pencarian masyarakat dunia yang bergerak di seluruh dunia. Seorang pemimpin harus memahami dengan jelas bahwa masyarakat pada era sekarang adalah sebuah bentuk dari struktur masyarakat global yang menggunakan produk global dan menerapkan cara berpikir global. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global. Jadi, solusi penerapan yang harus diterapkan adalah berpikir, merencanakan, dan merealisasikan semua aktivitas usaha dengan menerapkan standar-standar internasional, terutama aktivitas yang berkaitan dengan aspek permodalan, regulasi, transportasi atau komunikasi, teknologi, serta kompetensi manajemen dan karyawan. Yang selanjutnya, bagaimana organisasi atau perusahaan go internasional? Yang pertama, yaitu respon pasif, yaitu melakukan ekspor ke luar negeri. Kemudian yang kedua, manifestasi awal memasuki pasar atau memperkerjakan perwakilan asing atau kontrak dengan perusahaan manufaktur asing. Yang ketiga yaitu operasi internasional, yaitu licensing atau franchising dengan cara joint venture atau cabang luar negeri. Yang selanjutnya yaitu jika dilihat dari konsep yang telah dijabarkan pada slide tadi, ide dan keinginan dari dikembangnya konsep balance scorecard jelas mengarah pada perbaikan yang berkesinambungan. Artinya, konsep ini memang disiapkan untuk membuat perusahaan siap masuk ke pasar internasional. Balance scorecard hanya cocok dipakai dan diterapkan oleh pemimpin suatu organisasi yang memiliki pandangan dan keinginan membawa perusahaan atau organisasinya ke pasar internasional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.